warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Nulis Padang TV yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi bersama kami dalam acara The Light of Ramadan with Ustadz dan Ustadzah Lembaga Pendidikan Nurul Islam Barat Padang Lumajang, yang senantiasa menemani suasana sore hari para pemirsa menjelang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan sore hari ini kami kedatangan narasumber yang mana beliau adalah salah satu ustadzah di SMP Nurul Islam Barat Padang Lumajang, yakni Ibu Ustadzah Husnul Khairoh. Assalamualaikum Ustadzah Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari aura wajahnya Ustadzah ini sepertinya sudah membawa kesemangatan tersendiri. Ini segar sekali. Harus semangat meskipun kita puasa, tapi semangatnya tetap ya. Bagaimana nih Ustadzah? Sejauh ini puasanya apakah lancar atau memang mengalami kendala? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, keluarga semuanya diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Kemudian aktivitas pembelajaran selama bulan suci Ramadan ini bagaimana sih sekarang? Alhamdulillah untuk bulan puasa ini anak-anak masuknya juga tetap aktif berarti. Tetap aktif meskipun bulan puasa. Alhamdulillah, berarti semangatnya ini menular kepada peserta didiknya ya Ustaz ya. Harus itu memang. Harus ya, oke. Nah, para pemirsa Nulis Padang TV, pada sore hari ini Ustazah Husnul Khairoh akan menyampaikan sebuah materi yang mana bertema ada 5 perkara yang merusak pahala puasa. Nah, bagaimana nih Ustazah, apakah sudah siap menyampaikan materi? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Baiklah para pemirsa, marilah kita simak. Ini dia materi dari Ustazah Husnul Khairoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan, kekuatan iman, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita mampu melangkahkan, mengayunkan kaki, menggerakkan tangan sama badan kita untuk hadir di studio Yayasan Nurul Islam ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat teriring salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi pimpinan umat, kepada Nabi pemberi syafaat, beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sedikit berbagi tentang 5 perkara, yaitu perkara yang merusak pahala puasa. Kita sering tahu perkara yang membatalkan puasa, tapi ini lebih menekankan perkara yang merusak pahala puasa. Mungkin Bapak Ibu pemirsa atau anak-anak sekalian sudah tahu untuk perkara yang membatalkan puasa. Ada minum, tidak boleh ya, terus makan. Sekarang yang dibahas adalah perkara yang merusak pahala puasa. Maka pada kesempatan ini kita fokus membahas 5 perkara yang merusak pahala puasa. Kalau puasa kita tetap sah, tapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Jadi bernilai sia-sia gitu ya? Iya, bernilai sia-sia. Karena yang kita lakukan, apa yang kita lakukan pada bulan puasa ini terhalang oleh yang kita lakukan yang tidak perlu ya. Nah, apa saja perilaku yang merusak atau menghilangkan pahala puasa itu? Dan Nabi Muhammad bersabda ada 5 perkara yang membatalkan
pahala puasa, yang pertama adalah berbohong sama berdusta. Itu yang pertama. Terus yang kedua adu domba. Dan yang ketiga itu adalah hibah. Hibah atau biasanya sering membicarakan Gosip ya. Nah, itu yang paling tren ya, Ya, gosip ya, ya, betul. gosip. Terus yang keempat itu biasanya adalah sumpah palsu. Kadang ada orang ya sumpah palsu. Nanti dijelaskan satu persatu. Yang kelima, memandang dengan syahwat atau melihat dengan syahwat. Adapun yang pertama, berdusta atau berbohong, al-kadzibu. Itu merusak pahala puasa, berbohong. Kalau kita berbohong pada bulan Ramadan ini, ya tidak perlu jauh-jauh. Sekarang ada IT ya, berbohong di media sosial, kita berbohong bisa berselancar di media sosial ya. Biasanya kan sekarang anak-anak atau orang tua saja menggunakan HP itu sudah biasa ya. Kita contohnya mengetik status atau buka Facebook, menyebarkan berita hoax. lah berita hoax. Itu juga bisa kan ya? Karena Ya, sekarang itu sangat musimnya, mudah itu musim IT, kita Ya, musim betul. IT. Tidak hanya orang muda yang bisa, tapi orang tua sekarang sudah sekarang mulai itu sudah mulai ya. Anak-anak kecil saja sudah bisa membuka HP ya. Buka HP itu sudah biasa, sudah lumrah. Lumrah lah. Berbohong juga lewat situ bisa. Kalau memang zaman dahulu belum di era digital ya Ustaz. Jadi memang berbohong itu benar-benar dari lisan kita dari lisan ke lisan. Kalau ya. dulu kalau ada temannya, berbohong sesuatu hal yang tidak diketahui orang, ya kita itu mudah. Tapi sekarang lebih mudah. Sekarang memang sekarang memang karena lebih mudah. hanya pakai jari Ustaz. Iya. Nah, itu merusak pahala puasa ya. Dan untuk yang kedua yaitu adu domba, wanamim matun ya. Pada zaman sekarang itu bukan hanya sekedar dengan mulut kita mengadu domba, dengan lisan, dengan jari jemari, HP tadi ya, dengan HP kita berselancar di media sosial. Yang diadu domba itu bukan hanya teman kita, tapi juga satu desa juga bisa ya. Kalau orang yang memang tidak sedang dekat dengan kita atau orang-orang yang tidak kita kenal akrab gitu ya, bisa jadi. Betul. Karena untuk adu domba sekarang itu bukan lewat lisan lagi, tetapi media sosial yang digunakan. Ada Facebook, Instagram, ada sekarang apa lagi yang tren? TikTok, Telegram ya. Itu juga bisa. Bukan hanya satu kabupaten yang kita adu domba. Dunia juga bisa kita adu domba ya. Maka zaman-zaman sekarang ini kita perlu hati-hati untuk menyaring informasi yang mau kita sampaikan di media sosial itu harus disaring dulu. Karena apa? Ada sisi positifnya, juga ada sisi negatif. Tapi kalau orang tidak bisa menggunakan HP dengan benar, maka yang didapat itu adalah sisi negatif. Tapi sebetulnya sisi positifnya itu banyak sekali ya. Terus yang ketiga yaitu menghibah atau gosip atau membicarakan orang lain. Nah, itu sering terjadi ya. Kalau kita kumpul misalkan sama teman, sama tetangga. Karena itu memang sepertinya tidak terasa tiba-tiba saja terus menyambung terus sampai itu termasuk juga merusak pahala puasa kita. Berbicara tentang orang lain, kejelekan orang lain, kayaknya mengasihkan ya. Asik sekali ya. Apalagi sekarang kalau kita melihat YouTube ya sedang bergosip atau televisi ada siaran namanya adalah apa biasanya kalau di TV itu gosip, menggosipkan orang ya.
artis-artis terkenal. Padahal itu adalah mengumbar kejelekan orang lain. Harus benar-benar kita hindari. Nggih. Kalau kita menghibah atau mendengar, lebih baik jangan sampai kemudian kita menyebarkan lagi ke orang lain. Kita cerna dulu, kita pahami dulu. Benar enggak Informasi yang kita terima? Jadi kita harus cek kebenarannya itu ya, Ustazah. Iya, betul. Kalau sekedar menyebarkan, memang itu mudah ya. Iya, mudah. Biasanya mudah. Kata Dari si mulut ini, ke mulut ya, dari itu cepat mulut sekali, ke Ustazah. cepat memang. Itu cepat. Nah, yang keempat itu adalah bersumpah palsu. Atau kita sekarang bersumpah palsu. Bersumpah. Contohnya maksudnya? seperti apa itu? Contohnya kita itu untuk menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak tertentu. Contohnya itu kita gimana ya? Kalau bersumpah palsu itu kan biasanya gimana ya? Kalau biasanya umumnya di masyarakat itu kita bersumpah, saya mau kesini, mau apa jenenge? Mau bertemu orang untuk membicarakan sesuatu hal buruk. Nah, di situ kita bersumpah, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya. Padahal itu adalah perbuatan jelek, tapi dilakukan lagi. Seperti Berjanji berjanji. ya. Berjanji tapi palsu, tidak benar. Perkara yang kelima, yaitu yang merusak pahala puasa, itu adalah memandang dengan syahwat atau dengan nafsu. Sekarang itu zamannya zaman era digital, malah lebih banyak mudorotnya kalau saya lihat. Contohnya itu di YouTube. Di YouTube itu tidak hanya gambar-gambar yang baik-baik biasanya yang ditampilkan, tapi ada di situ itu gambar yang tidak pantas, yang siapa saja bisa melihat, mengakses mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Lah, kalau misalkan yang ditampilkan itu seorang perempuan misalkan ya, dan yang melihat di YouTube-nya itu adalah seorang laki-laki, tapi perempuan itu pakaiannya minim. Nah, biasanya kalau memandang biasa itu tidak masalah ya, tapi kan memandangnya itu memandang syahwat itu. Nah, itu otomatis itu adalah perkara yang membatalkan pahala puasanya, yang merusak itu ya, merusak pahala puasa. Berarti memang nazar atau melihat, memandang itu tidak hanya secara langsung. Tidak hanya kita kalau melihat secara langsung ya normal ya, tapi ini melalui gambar, melalui tayangan, tapi sudah mengundang syahwat, karena untuk melihat saja itu kok gimana ya, gambarnya itu kok terlalu gimana ya, itu sudah memandang terlalu apa ya, terlalu ke intinya ya. Ke intinya itu mungkin yang membatalkan puasa yang kelima. Nah, mungkin itu adalah 5 perkara yang merusak pahala puasa. Mungkin untuk momen bagi kita bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita terhindar dari 5 perkara tersebut yang membatalkan, merusak pahala puasa. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sangat gamblang sekali yang disampaikan oleh Ustazah Husnul. Ada 5 perkara yang merusak
pahalanya puasa. Tapi ibadah puasanya itu tetap sah ya, tetap sah. Kita tetap puasanya tetap ya kayaknya ya. Tetapi pahalanya, tapi kita sia-sia dong ya, kita sudah puasa menahan lapar dahaga, tapi pahala tidak kita dapatkan. Tidak kita dapatkan. Itu yang harus kita pahami, bahwasanya memang sangat penting. Kita harus tahu, harus paham juga, harus mengerti bahwasanya ada 5 perkara yang mana membatalkan atau merusak pahalanya puasa. Nah, yang pertama tadi yang disampaikan oleh Ustazah Husnul adalah berbohong, kemudian adu domba, ghibah, bersumpah palsu, dan juga yang terakhir ada memandang dengan syahwat. Nah, marilah kita semua sama-sama menjaga diri kita masing-masing, terutama di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita melakukan 5 hal ini, ataupun salah satunya yang mana itu dapat merusak pahala kita gitu. Nah, terima kasih kepada Ustazah Husnul Khairah atas materinya pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan kepada pemirsa juga, pemirsa Nulis Tarang TV yang ada di rumah. Nah, kepada para pemirsa, jangan lupa senantiasa saksikan kami selalu The Light of Ramadan with Ustadz dan Ustazah Lembaga Pendidikan Nurul Islam Barat Padang Lumajang setiap hari menjelang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. The Light of Ramadan, taklukkan dunia dengan Al-Quran, kokohkan hati dengan iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.